Bismillahirrahmanirrahim. Para malaikat itu mereka tidak makan dan mereka tidak minum. Nah, sebagaimana kisah yang kita jumpai ketika mereka datang kepada Nabi Ibrahim. Hal ataka hadisu dhaifi Ibrahim al-mukramin iddakhalu alaihi faqalu salama qala salamun qaumun munkarun faraga ila ahlihi faja'a bi ijlin samin faqarrabahu ilaihim qala la ta'kulun fa'ujasa minhum khifatan qalu la takhaf. Jadi ketika malaikat itu mendatangi Nabi Ibrahim, maka dalam bentuk manusia, berarti malaikat itu bisa berwujud kepada wujudnya manusia. Sebagaimana malaikat datang kepada Nabi Lot, sebagaimana malaikat datang kepada Nabi Ibrahim, sebagaimana malaikat pernah datang kepada Rasulullah ketika bertanya tentang apa itu iman, apa itu ihsan, apa itu Islam. Berarti malaikat itu berwujud manusia. Dan sesungguhnya para malaikat itu mereka tidak makan dan minum walaupun mereka berwujud manusia. Makanya dalam kisah Ad-Dariyah, salah satu kisah terbaik itu ketika Nabi Ibrahim didatangi malaikat, maka Nabi Ibrahim itu langsung keluar dari rumahnya dan kemudian Nabi Ibrahim langsung menyembelih sapi, Masya Allah. Ya, itu menunjukkan bagaimana Nabi Ibrahim itu memuliakan tamu. Ketika sudah dihidangkan, didekatkan kepada tamu itu, dan Nabi Ibrahim itu tidak tahu kalau itu malaikat. Berarti kita juga harus paham, kita tidak boleh memastikan orang itu malaikat dan tidak. Karena Nabi Ibrahim aja tidak tahu bahwasanya yang datang kepadanya itu malaikat. Tapi apakah malaikat itu masih turun dalam bentuk manusia sekarang? Maka para ulama mengatakan iya, malaikat itu masih diturunkan dalam bentuk manusia kepada apa yang Allah perintahkan pada kondisi yang Allah kehendaki. Tapi kita tidak pernah tahu malaikat itu yang mana. Kadang-kadang ada orang kisah habis ngasih, tiba-tiba dikasih orang, ketika dia melihat ke belakang orang itu sudah tidak ada. Bisa jadi itu malaikat, tapi memastikan tentunya tidak boleh. Karena apa? Karena Nabi Ibrahim yang menjadi Khalilur Rahman aja tidak tahu kalau yang datang kepadanya itu malaikat. Mana? Buktinya kalau Nabi Ibrahim tidak tahu kalau yang datang kepadanya itu adalah malaikat, karena Nabi Ibrahim kemudian membuat hidangan dari sapi, kemudian dihidangkan kepada malaikat itu dan berkata, "Ala ta'kulun, kenapa enggak dimakan?" Sampai Nabi Ibrahim kemudian takut, "Ini kok enggak dimakan ya?" Fa'ujasa minhum khifatan. Lalu kemudian takut. Barulah malaikat itu berkata bahwasanya mereka malaikat tidak makan. Dan mereka mengabarkan tentang anak yang datang untuk menjadi kabar gembira bagi Ibrahim. Siapa itu? Yaitu adalah Ishak bagi Nabi Ibrahim yang menjadi saudara dari Nabi Ismail. Nah itu di situ kemudian kita mendapati, Masya Allah, sesungguhnya para malaikat itu mereka tidak makan dan mereka tidak minum. Yang ketiga, malaikat itu memiliki sayap. Dan jumlah sayap itu hanya Allah yang tahu. Kita menjumpai dalam surat Fatir ayat yang pertama, Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin masna wa sulasa wa ruba. Sesungguhnya pada surat Fatir ayat yang pertama Allah menyampaikan sesungguhnya malaikat itu punya sayap. 1, punya sayap 2, 3, dan 4. Dan Allah kemudian lipat gandakan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Nah tentunya kita tidak boleh menggambar. Tidak boleh kita gambar bahwasanya malaikat begini, wajahnya cantik, badannya kekar. Tentunya itu merupakan hal-hal yang dilakukan sama orang yang mereka tidak menghormati ilmu dan keyakinan perkara gaib yang ada di dalam keimanan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak ada ulama dulu yang menggambar malaikat. Walaupun mereka tahu malaikat itu punya wajah, malaikat itu memiliki tangan, malaikat itu punya sayap. Semua itu memang ada, tetapi sesuai dengan kemahabesaran, sesuai dengan keagungan yang dimiliki oleh malaikat yang berbeda dengan manusia. Ya, makanya Masya Allah, sesungguhnya pertolongan dari malaikat itu masih senantiasa turun pada kehidupan manusia. Dan kita harus mengerti. Salah satu tugasnya malaikat itu apa? Selalu memberikan perlindungan bagi orang yang mereka bertakwa dan beriman kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Inilah kemudian tentang malaikat. Nah, tentunya jumlah malaikat itu banyak. Dan jumlahnya yang mengetahui itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma ya'lamu junada rabbika illa huwa. Tidak ada yang tahu tentang tentara-tentara Allah dari para malaikat itu kecuali adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang disampaikan oleh Allah kepada kita, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Israfil, Jibril, Mikail itu hanya beberapa. Tapi yang disebutkan itu tidak mewakili semuanya. Karena ada malaikat-malaikat yang lain. Contoh, ketika Nabi diusir dari Taif, dilempari batu.
Bukankah ada malaikat penjaga gunung yang berkata kepada Rasulullah SAW, apakah engkau berkenan kalau aku balikkan gunung ini untuk penduduk Taif ya Rasulullah? Itu kan disebutkan dalam hadisnya kan, malakul jabal. Disebutkannya itu malaikat gunung. Ya. Tapi tidak disebutkan dengan namanya. Berarti betul di dalam surat Al-Mudaththir, sesungguhnya tidak ada yang tahu tentang tentara Allah dari para malaikat kecuali adalah Allah. Apa yang Allah sampaikan, beberapa namanya, tidak mewakili semua malaikat itu. Nah, berarti malaikat itu jumlahnya berapa, Ustaz? Hanya Allah yang tahu. Dan jumlah itu adalah jumlah yang luar biasa banyak dan lebih banyak daripada jumlah manusia itu sendiri. Nah, itu yang kita harus paham. Saya pernah ditanya gini, Ustaz, kalau malaikat sudah sedemikian banyaknya dan selalu mendampingi Rasulullah setiap waktunya, kenapa Rasulullah tidak langsung dimenangkan saja ketika pertama kali berdakwah di kota Mekah, langsung diturunkan satu malaikat selesai untuk melumat semua orang yang membantah Nabi ketika beliau itu berada di kota Mekah ketika berdakwah? Pertanyaan ini sering ditujukan kepada ulama dan para ulama untuk kemudian menjawab. Kalau malaikat itu langsung melumat musuh-musuhnya Allah ketika Nabi Muhammad berdakwah ketika di Mekah, langsung dibantu oleh malaikat satu saja, yang itu kecil bagi mereka untuk meluluh lantakkan semua kekuatan orang Quraisy di kota Mekah. Yang pertama, kita nanti tidak akan pernah tahu bagaimana metode berjuang kalau Rasulullah tidak melewati berbagai macam kesulitan di dalam perjuangan ketika menyampaikan dakwah kebenaran ini kepada manusia. Yang kedua, kalau kemudian satu malaikat langsung diturunkan untuk menghancurkan semua musuhnya Allah dan itu mudah bagi Allah. Yang kedua, kita mungkin tidak akan mengenal nama-nama para sahabat yang beriman beberapa tahun setelah dakwah itu disampaikan baru beriman. Karena apa? Karena bisa jadi pertama langsung mendapatkan adab kalau kemudian malaikat langsung diturunkan. Nah, disitulah kita harus paham betul memang malaikat itu melindungi orang yang beriman. Tapi malaikat itu ketika melindungi orang yang beriman, mereka tidak mempergunakan seluruh kekuatannya. Kenapa? Karena itu merupakan bagian dari sesuatu yang harus menurut kehendaknya Allah. Kenapa malaikat tidak menggunakan semua kekuatannya untuk melindungi orang yang beriman? Nanti akhirnya tidak ada sebuah nilai kesabaran pada perjuangan kalau malaikat yang turun tangan. Nah, disitulah kita akhirnya paham bahwasanya malaikat itu ketika membantu orang yang beriman, ketika menolong orang yang bertakwa, itu hanya mempergunakan seujung kuku dari kekuatannya. Dan tidak memakai seluruh kekuatannya. Kalau memakai seluruh kekuatannya, seluruh para manusia itu langsung luluh lantak dan lumat ketika mereka menjadi musuhnya Allah dan kebenaran. Syukran ya Rabbi, syukran, hadaita qalbi, syukran.